Welcome to Table Talks. Bring the best you to the table. So, buat teman-teman semua yang belum tahu Table Talks itu apa, jadi Table Talks itu adalah podcast di mana kita akan gibahin dan diskusiin soal topik panas atau topik yang lagi trending dan kita bawa ke meja bundar. Waduh, bukan dong Fat, bukan meja bundar. Itu cuma istilah aja. Jadi intinya di Table Talks ini, kita akan ngobrol dan diskusi secara semi-formal gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai membahas topik hari ini, Re, teman-teman yang lagi dengerin nih kayaknya penasaran. Siapa sih dua orang ini? Kenapa mereka tiba-tiba bikin podcast? Kalau gitu kita harus perkenalan dulu, Re. Bener, Fat. Oke, jadi halo teman-teman semua. Kenalin, aku Regina dari Manajemen IUP 2022. Dan aku Fatia dari Manajemen 2022. Be better or stay bitter. Kamu tau gak sih, Re? Beberapa waktu belakangan ini tuh aku sering denger curhatan dari teman-teman dan aku sendiri juga ngerasain itu kadang-kadang. Oh iya, emang apa sih Fat yang kamu rasain? Aku tuh lagi ngerasa kayak semua orang itu mempunyai achievements mereka sendiri-sendiri. Terus semua orang berliburan ke tempat-tempat yang bagus. Terus setelah itu orang-orang punya pencapaian dan prestasi yang bagus-bagus. Oh, itu mungkin FOMO gak sih, Fat? Iya kayaknya, Re. Yang aku rasain sekarang ini kayaknya namanya FOMO. Banyak juga teman-teman yang merasa mereka itu selalu melewatkan sesuatu yang menarik. Nah, bener, Fat. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung kali ya, FOMO itu apa sih? Nih, aku bantu jelasin ya. Oke, boleh, Re. Jadi, FOMO itu atau Fear of Missing Out itu adalah perasaan khawatir atau cemas ketika kita melewatkan sesuatu yang menarik atau penting yang sedang terjadi di tempat lain, Fat. Oh, jadi yang aku rasain dan teman-teman rasain juga tuh namanya FOMO ya, Re. Berarti FOMO tuh sering banget aku temuin di lingkungan sekitar aku dong. Dan soalnya aku juga ketemu teman-teman aku tuh sering banget bilang, aku FOMO deh, kayak aku belum pergi tuh ke tempat itu. Ayo dong kita coba pergi ke sana. Ayo dong kita coba ikut ini, ikut itu. Itu namanya FOMO ya, Re. Bener, Fat. Kayak contoh aja sih, FOMO ini kan emang banyak ya. Maksudnya kita sendiri aja tuh kayak ngomong langsung kayak, ih Fat, aku FOMO deh. Kemarin tuh aku gak ikut pas mereka pergi makan. Nah, gitu. Nah, setelah aku udah jelasin nih FOMO itu apa, mungkin kamu tahu juga gak sih, Fat, ada istilah baru juga selain FOMO, yaitu Open Recruitment Syndrome atau ORS. Sumpah ada ORS. Aku baru tahu dan aku baru dengar ORS. ORS itu apa sih? Re, penyakit atau apa? Kok sindrom gitu? Bukan, Fat, bukan penyakit. Tapi ORS itu kayak sejenis FOMO. Tapi FOMO atas apa sih? Nah, ORS ini FOMO karena kita merasa tertekan nih atau cemas saat kita melihat teman-teman kita mendapatkan posisi atau prestasi dari kegiatan organisasi di kampus ataupun di luar kampus. Oh, berarti kalau ada orang-orang atau teman-teman aku dan bahkan aku juga yang mau ikut organisasi, volunteer atau kepanitiaan, tapi kita nggak tahu tujuannya tuh apa, kita mau gabung itu tuh untuk apa, itu namanya Open Recruitment Syndrome ya, Re? Iya, bener banget, Fat. Apalagi pas awal-awal kita maba nih, pasti banyak banget tuh yang kayak, iya organisasi ini apa sih, aku mau ikut, padahal mereka tuh nggak tahu tujuannya buat apa, cuman emang mau ngasal ikut aja. Oke, jadi ngomongin soal FOMO juga nih, Re. Pasti teman-teman yang denger ini tuh juga kepo. Kan FOMO di zaman yang serba canggih dan digital saat ini tuh kebanyakan FOMO itu dipicu oleh media sosial. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita itu gak gampang ikut-ikutan dan kebawa arus? Bener banget nih, apalagi sekarang tuh media sosial udah semakin canggih ya, jadi orang-orang udah kayak sering posting, mereka jalan-jalan keluar, mereka dapat penghargaan ini tuh. Nah, mungkin aku ada nih beberapa tips dari kita, ada beberapa tips nih untuk teman-teman. Jadi mungkin yang pertama nih, kita bisa mengurangi waktu dalam bermain media sosial. Jadi misalnya nih kita bisa coba cuti seminggu nih, Fat, dari media sosial. Jadi kayak soalnya banyak nih teman-teman aku juga kayak beberapa yang deactivate akun Instagramnya. Oh gitu. Iya bener. Terus yang kedua nih, mungkin kita bisa mengubah titik perhatian kita. Jadi kita lebih fokus pada hal yang lebih baik
Dan yang masih ada nih sekarang di presentnya, kalau yang udah di past, udah jangan kita fokus lagi ke situ. Nah, mungkin yang ketiga, kita bisa menumbuhkan welas asih nih terhadap diri sendiri atau yang kita sebut self-love. Apalagi sekarang tuh kayaknya dikit-dikit mental health ya. Iya, Jadi bener. self-love itu penting banget, Fat. Penting banget. Nah, mungkin yang kedua lagi nih bisa dijelasin oleh Fatia. Kalau yang kedua dari aku, yang pertama itu kita juga harus berinteraksi secara teratur dengan orang-orang di sekeliling kita. Dalam artian kita itu nggak melulu berada di dalam dunia maya, karena kan kita hidup di dunia nyata ya, Ri. Jadi kita tuh juga harus sering berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, kayak keluarga, teman, atau kenalan. Terus selanjutnya juga kita tuh harus mengubah pola pikir FOMO jadi JOMO. FOMO kan fear of missing out nih, teman-teman. Kalau JOMO itu joy of missing out. Jadi maksudnya dari JOMO itu adalah kita menikmati pace hidup yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita nggak terburu-buru dan terpicu oleh prestasi dan pace hidup orang lain. Kita tuh punya waktu ataupun timeline kita sendiri gitu, Re. Benar, tapi JOMO tuh yang kayak nenek-nenek kakek-kakek encok gitu gak sih? Astaga, bukan dong, Re. Itu namanya jompo. Oh, jompo. Sorry. Mungkin nih teman-teman yang sedang mendengarkan bisa juga coba mengikuti tips-tips dari kita yang udah kita kasih tadi. Nah, aku juga bakalan coba nih, soalnya aku masih sering FOMO nih, Fat. Sama sih, Ra. Aku juga pasti bakalan coba karena aku sendiri orangnya juga FOMO, apalagi kalau lihat tagline open recruitment. Aduh, aku rasanya kayak mau daftar aja. Nah, tapi menurut kamu, Ra, apakah kita tuh juga perlu merasa tertekan melihat prestasi, pencapaian atau kesuksesan orang-orang di sosial media? Pertanyaannya ini penting banget loh, Pat. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri nih, aku juga kadang masih ngerasa pressured ya dengan achievements dari orang-orang lain, dari teman-teman aku. Tapi aku juga sadar nih kalau kita tuh nggak boleh terlalu keras sama diri kita sendiri. Dan mungkin aja di media sosial kan orang-orang tuh lebih sering untuk memposting versi terbaik mereka nih. Dan mereka nggak nunjukin kalau di belakang itu, di balik layar tuh gimana sih. Dan kita juga nggak bisa judge a book by its cover karena nggak semua yang terlihat di sana adalah kenyataan. Oh, kayak gitu. Berarti kayak ini juga nggak sih, Re? Bungkus snack doang. Bungkus snack tuh kan teman-teman bungkusnya doang yang gede, tapi isinya cuma 1 biji. Nggak salah sih, Fat. Nggak salah sih. Ya kan? Oke, ngomong-ngomong nih soal a book and its cover, kamu tahu nggak sih, Fat, kalau cover dari buku itu penting banget loh. Cover. Kenapa cover itu penting? Aku belum gitu ngerti sih, Re, kenapa cover itu penting. Nah, maksud aku nih, cover ini tuh sebenarnya untuk kita, Fat. Jadi kayak cover atau persona nih yang kita bawa dan tunjukkan ke orang-orang itu penting banget. Oh, jadi maksud kamu tuh kayak personal branding gitu ya maksudnya? Nah, benar, Fat. Maksud aku personal branding, karena personal branding ini kan adalah cara nih kita membangun citra dan reputasi kita agar lebih baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional seperti dalam kerja gitu. Oh, aku tahu. Personal branding itu yang tentang menjadi diri sendiri kan, Re. Tetapi dengan keunikan yang kita miliki masing-masing yang membedakan diri kita dengan orang lain. Itu bukan? Iya, benar. Nah, kalau kamu gimana, Fat, pembawaannya? Pasti kamu galak ya? Enggak dong. Teman-teman yang dengerin dan lihat podcast ini juga pasti tahu aku tuh pembawaannya ataupun personal brandingnya tuh kalem, anggun gitu gak sih? Cewek-cewek yang kalem. Oke deh. Mungkin karena tadi udah aku jelasin nih personal branding itu apa, dan kalian tuh harus tahu kalau personal branding tuh sangat berharga karena terutama nih di era gempuran FOMO yang udah kita bahas tadi, itu orang-orang tuh pasti semakin kompetitif dan kita tuh harus bisa membedakan diri kita dari yang lain. Jadi apa sih yang bikin kita unik gitu. Nah, oke, sekarang karena kita udah tahu personal branding apa, FOMO apa, tapi menurut kamu tuh kayak Fatia, kalau menurut kamu personal branding itu cuma di media sosial aja kah? Kalau menurut aku pribadi sih, personal branding itu nggak cuma di media sosial aja. Karena kan di kehidupan asli pun kita sering berinteraksi dengan orang lain. Jadi personal branding yang bagus itu juga dibutuhkan di kehidupan nyata. Cuman dengan adanya sosial media kayak Instagram, TikTok, Twitter, itu tuh bisa menjadi sarana yang lebih mudah bagi kita untuk membentuk personal branding. Medsos kan lebih banyak
menjangkau audiens juga. Lebih banyak yang pakai media sosial. Aku juga yakin banyak orang-orang di sini yang semuanya tuh pasti punya media sosial, entah itu Instagram, TikTok ataupun Twitter. Dan orang-orang yang main media sosial itu punya latar belakang yang beragam. Contohnya aja kalau misalkan dari segi profesi ada dokter, kemudian ada dosen, kemudian juga ada HRD. Jadinya kalau kita memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding, manfaatnya tuh akan kerasa lebih dapet, Re. Oh, jadi membangun personal branding ini penting banget ya, Fat, apalagi di medsos. Jadi mungkin habis ini kita coba sharing kali ya ke teman-teman gimana sih cara mulai untuk membangun personal branding kita. Iya dong, harus kan tadi kita udah jelasin personal branding itu apa, pentingnya personal branding. Jadi sekarang itu kita spill gimana sih cara membangun personal branding. Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi goals atau tujuan kita melakukan personal branding itu apa sih teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu kita melakukan personal branding itu tujuannya buat apa yang mau kita capai. Kemudian yang kedua juga kita juga harus memperjelas bagaimana sih kita ingin dikenal secara profesional, lebih dari sekedar jabatan aja. Jadi kayak orang-orang melihat kita, terutama orang yang gak kita kenal di sosial media itu tuh mau melihat kita sebagai apa. Kayak gitu Re dari aku. Terus selanjutnya apalagi Re? Kalau dari aku sih mungkin ini kali ya, kita tuh harus meng-highlight kualitas dan keunikan kita. Jadi misalnya kita tuh kayak bagusnya di bidang seni atau bidang fashion. Jadi nanti kalau di kayak media sosial, personal brand kita ya kita membuat konten-konten tentang fashion. Jadi orang tuh kenalnya kita sebagai kayak fashion content creator gitu. Iya, kayak gitu. Nah, karena dari situ kita juga harus ngefokusin nih target audiens kita. Jadi kita lebih mempertimbangkan siapa yang dapat mempengaruhi manfaat paling banyak dari keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, mungkin dari aku ini kali ya, Fat. Kita tuh harus meng-highlight kualitas dan keahlian unik yang kita miliki. Jadi misalnya kita bagusnya di fashion nih, kita tuh kayak bisa nge-style baju gitu. Jadi kita kalau di media sosial ya kita bikin konten tentang fashion. Jadi nanti orang-orang kayak ngecap kita tuh kayak, oh ini yang suka bikin konten fashion ya gitu. Dan kita juga dari situ kita harus ngefokusin nih target audiens kita. Jadi kayak kita pertimbangin nih siapa sih yang dapat memperoleh manfaat kita gitu. Nah, karena tadi personal brand kita udah kasih tips nih, mungkin agar personal branding kita semakin oke, kita juga harus memperhatikan tren terbaru nih dalam personal branding, Fat. Emang tren terbaru untuk personal branding saat ini tuh apa, Re? Sebenarnya udah kamu sebut sih tadi, salah satu tren terbaru yang menarik tuh yaitu platform media sosial dan kita tuh jadi kalau misalnya kita berkecimpung di dalam seni atau kreativitas, kita bisa menggunakan platform seperti TikTok atau Instagram untuk menjadi alat yang sangat efektif bagi kita. Jadi kita bisa posting di situ, bisa nge-reach target di situ, nge-reach audience di situ, dan kita juga nanti bakal dapat benefits-nya sendiri, misalnya kayak orang-orang nge-endorse kita gitu. Oh gitu. Terus Benar, selanjutnya apa lagi, Re? Nah, dan setelah kita pilih platformnya, kita bisa mulai deh untuk membuat dan membagikan konten-konten yang berharga dan melibatkan audiens dan juga selalu bertujuan untuk memberikan nilai kepada orang-orang lain. Oh, jadi Re, penting ya bagi kita itu buat punya narasi yang kuat untuk membangun personal branding tentang siapa kita dan apa yang mau kita tawarkan. Kayak gitu ya? Bener banget. Soalnya dari sini tuh kita dapat membangun komunitas kita nih, dan lebih dari komunitas ini kan bisa mendukung dan jadinya lebih tertarik pada apa yang kita lakukan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin setelah kita udah tahu nih personal branding itu apa, terus bagaimana cara melakukannya nih, Fat. Mungkin setelah ini kita bisa kasih tahu kali ya kalau manfaat atau value yang kita dapetin dari personal branding tuh apa sih kalau kita berhasil nih dalam membangun personal branding yang sesuai. Kalau dari aku sendiri dan berdasarkan apa yang aku baca, manfaat dari kita membangun personal branding yang kuat dan yang sesuai itu tuh bisa, yang pertama, personal branding itu bisa meningkatkan visibilitas kita, terutama di
kalangan orang-orang penting. Jadi kita tuh bakalan kelihatan lebih menonjol dan dinotis gitu. Terus yang kedua, personal branding itu juga membantu kita untuk mencapai hal-hal yang ingin kita raih. Selanjutnya juga, personal branding juga dapat membantu kita memperluas koneksi sekaligus menarik peluang baru. Karena tadi kan kita membangun personal branding misalnya di sosial media, kita jadinya dikenal banyak orang, kita dapat tawaran kesempatan yang lebih besar, yang lebih banyak, kayak gitu. Terus on a deeper level juga, proses membangun personal branding itu tuh dapat membantu kita untuk mengungkap, merayakan, dan membagikan kemampuan unik yang kita miliki ke seluruh dunia, Re. Bener banget. Bagus banget ya manfaat value atau value yang kita dapetin nih dari personal branding. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatiin lagi, dan dari sini kalian bisa mulai nih untuk membangun personal branding yang bagus ya. Iya, kita juga kayaknya Re, kita perlu membangun Kita personal juga branding perlu. yang bagus. Kita juga sama-sama masih belajar kok teman-teman. Bener. Nah, mungkin karena dari tadi tuh kita udah kasihkan ngobrol nih, Fat, dan semua list pertanyaan kita udah terjawab juga gak sih? Oh iya, nggak kerasa ya Re? Iya, dan jadinya rasa penasaran di awal dan gundah gulana ini udah terjawab ya. Oke, jadi guys, daripada kita FOMO dan ikut-ikutan terus sana ke sini, lebih baik tuh kita create our own authenticity. Waduh, apa itu? Jadi kita tuh intinya harus memiliki keunikan dan originalitas diri kita pribadi, jadi diri kita sendiri, dan dengan memaksimalkan personal branding yang kita miliki. Kayak gitu. Stay true to ourselves ya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin kita ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk ikutin setiap episode Table Talks MCaster Brawijaya di YouTube maupun Spotify. Be better or stay bitter. Fatia and Regina out!